Putin ingin menakut-nakuti dunia dengan rudal nuklirnya, tetapi yang ia dapatkan hanyalah penghinaan. Itu karena, lihatlah, satu-satunya yang ketakutan sekarang adalah Putin sendiri. Krisis ini dimulai dengan kebohongan klasik Rusia. Putin ingin semua orang yakin rudal nuklir Orushnik barunya tak bisa dicegah. Dia bahkan membuat televisi Kremlin mengirim pesan bahwa rudal itu bisa menghancurkan setiap negara barat, termasuk Amerika Serikat. Pada kenyataannya, ini adalah upaya terakhirnya untuk menghentikan sanksi. Namun, ini berubah menjadi kesalahan yang sangat fatal. Anggota parlemen Rusia membahas penjualan rudal ke Venezuela. Namun Ukraina telah menghancurkan sepertiga persediaan Orushnik Rusia. Kegagalan sistematis ini menunjukkan Rusia sebenarnya tidak punya rudal untuk dijual. Penangkal nuklir Putin telah berubah menjadi bahan lelucon dan seluruh dunia menertawakannya. Semuanya dimulai dengan cuplikan ini dari televisi Kremlin. Silakan lihat. Setiap senjata hanya masuk akal ketika Semua senjata hanya masuk akal saat mereka digunakan. Ketika Musuh melihara dan merasakan dampaknya. Itu baik-baik saja, tapi tidak berfungsi. Kami, biasa dengan Orushnik, Tevishka sekali tidak mengerti. kenapa? Karena Kami hanya menyerang wilayah Ukraina. Mereka tidak peduli. Jika Orushnik misalnya menyerang Inggris. Pabrik pembuat drone Ukraina, baik di Ukraina maupun Skandinavia, semuanya adalah pabrik Ukraina. Jika negara kita secara terang-terangan menyatakan bahwa kita tidak peduli di wilayah mana itu berada, karena dianggap produksi militer Ukraina, bagi kami itu target sah. Jangan bilang mulai, ini sudah permulaan. untuk memulai, follow dia. Ya, untuk memulai, si Menteri kita Bunuina harus keluar dan mengatakannya. Dengan jelas, bukan Soloviev, tapi Menteri. Mereka semua takut bahwa Mereka semua yang ginamwain, biarkan saja setidaknya untuk sekarang, tidak ada yang percaya kata-kata. Kita harus menyerang dan menyerang dengan keras. Jangan Ya percaya, jangan percaya. Dengan logika Rusia ini, Ukraina seharusnya berhak untuk menyerang pabrik-pabrik di dalam Rusia yang memproduksi senjata untuk militer. Ukraina seharusnya dapat menyerang pabrik di Tiongkok, Korea Utara, dan Iran. Aneh, saat logika Rusia diterapkan pada Rusia, para propagandis sangat marah. Ngomong-ngomong soal marah. Politisi Rusia yang marah karena Amerika Serikat mempertimbangkan untuk memberikan rudal Tomahawk kepada Ukraina sekarang justru mengusulkan ide yang sangat mirip. Lihatlah laporan ini. Alexei Zuraliev. Dia wakil ketua Komite Pertahanan Parlemen Rusia dan baru saja membahas hal itu. Mungkin Rusia harus memasok rudal Orushnik ke Venezuela. Dia berpendapat bahwa Rusia sudah menjual senjata ke negara itu. Mungkin mereka sebaiknya sekalian mengirim 1 atau 2 rudal, saya kira. Putin tidak terlalu terbuka dengan parlemennya. Saat Alexei menyatakan hal ini, dia belum tahu Rusia tidak punya rudal cadangan untuk dibagikan. Informasi ini berasal dari pasukan keamanan Ukraina sendiri yang tampaknya memiliki akses ke sebagian persediaan Orushnik milik Rusia. Kalian bisa bayangkan apa yang mereka lakukan padanya. Dengarkan baik-baik. Ini adalah Orushnik. Mereka punya kemampuan untuk melakukan 3 serangan. Kalian tahu, sebenarnya tidak begitu. Vasily Alexeyevich, ngomong-ngomong, kami tidak terkait dengan ini. ngomong-ngomong, ini belum pernah kami ungkapkan sebelumnya, tapi singkat saja. Dari ketiganya, Orushnik berhasil dihancurkan di wilayah mereka. Di Kapustin Yar, oleh pasukan Direktorat Utama Intelijen Ukraina, Sluzba Bezpeki Ukraini, dan Sluzba Zovnishnoi Rozvidki, kami tidak kami berita, tapi itu adalah misi yang sangat sukses. Dan kami tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal yang signifikan. Sekarang kami bisa membicarakannya. Ini misi kami, dan pada saat itu kami tidak membicarakannya karena sudah cukup lama berlalu. jadi mereka sudah menggunakan 1. Ingat ya, Ilya Ivanovich, masih ada 2 kesempatan lagi. Saya catat, ada 1, tapi kami percaya hingga 3 dibuat tahun ini dengan rencana untuk setiap tahun, hingga 6. Jadi itu yang penting untuk rekan-rekan kita. Untuk rekan-rekan di seluruh dunia. Ini adalah Kepala Sluzba Bezpeki Ukraina, Vasil Molyuk. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa rudal ini dihancurkan di lapangan uji coba rudal Kapustin Yar yang berada di Oblast Astrakhan, Rusia. Ini lokasi utama pengujian senjata strategis Moskow. Untungnya, kini kita tahu lokasinya, sehingga bisa melihat citra satelit untuk mengetahui waktu serangan dan kerusakan yang terjadi. Jadi, mari kita lakukan itu bersama-sama. Ini citra satelit lokasi ini
pada Juli 2024 lebih dari setahun lalu. Dari gambar sebelum dan sesudah terlihat beberapa perubahan di lapangan. Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi. Saya bukan ahli satelit. Jika kamu ahli, silakan komentar. Tapi untungnya, untuk kita semua yang bukan ahli satelit, kita punya rekaman operasi tersebut. Mari kita tonton. Ya, waktu itu dia berbelok tajam. Dia menuju ke suatu tempat di sini, kurasa dia akan bercinta. Tidak, tunggu sebentar, lihat. Sekarang, jelas sekali, sangat buruk kehilangan sebuah rudal nuklir setelah kamu baru saja memberitahu seluruh dunia bahwa itu adalah senjata paling tak terhentikan yang pernah diciptakan umat manusia. Tapi bagaimana jika aku bilang semuanya akan lebih buruk dari sini? Itu karena kalian lihat, Rusia hanya punya 3 rudal seperti ini. Dan Ukraina sudah berhasil menghancurkan salah satunya bahkan sebelum rudal itu diluncurkan dari landasan peluncuran. Jadi, jika perhitunganku benar, Rusia masih punya 2. Mereka telah menggunakannya pada November, setelah Amerika Serikat mengizinkan Ukraina memakai rudal barat di wilayah Rusia. Rusia memberi peringatan besar bahwa Oreshnik tak bisa dihentikan. Itu berarti Rusia sekarang hanya punya 1 yang tersisa, dan yang 1 itu berada di Belarus karena Putin ingin memperluas payung nuklirnya. Jadi, sementara para politisi Rusia berbicara tentang menjual rudal ke Venezuela, sebenarnya Rusia sudah tidak punya lagi. Dan mereka sudah semacam mengonfirmasinya. Baru kemarin, Putin muncul dan secara terbuka mengatakan bahwa pada akhir tahun ini, Rusia akan mulai memproduksi rudal Oreshnik. Artinya, mereka tidak punya stok tambahan untuk negara lain. Sekarang, sementara senjata Rusia terus gagal, Ukraina terus berinovasi dengan drone mereka, dan mereka mengenai target mereka jauh lebih baik daripada rudal Rusia. Sekarang, disinilah saya ingin mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan saya katakan. Begini, saya tidak tahu apakah Ukraina akan pernah bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh Putin. Coba pikirkan, berapa banyak situs nuklir Rusia yang telah dihancurkan oleh Putin? 2. Dan berapa banyak yang telah dihancurkan oleh Ukraina? 0. Jadi, kalau kita lihat papan skor, kita tahu siapa yang sedang menang di sini. Musuh terbesar Putin adalah dirinya sendiri. Tapi kamu tahu pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Jim adalah musuhku, tapi ternyata ia juga musuh terburuk untuk dirinya sendiri. Musuh dari musuhku adalah temanku. Jadi sebenarnya Jim adalah temanku. Karena dia musuh terburuk bagi dirinya sendiri, dan musuh temanku juga musuhku. Jadi Jim adalah musuhku. Baiklah, mari kita kembali ke Ukraina. Mereka baru saja menggunakan drone baru mereka untuk menyerang kapal tanker bahan bakar Rusia dan gudang Rusia. Drone ini adalah drone kamikaze jarak menengah bernama First Person View. 2, dan seperti bisa kamu tebak, ada juga First Person View. 1, First Person View. 1 bisa terbang sejauh 1.400 km atau sekitar 900 mil, tapi hanya membawa muatan yang sangat ringan. Ledakannya tak terlalu besar. First Person View, 2 menyelesaikan masalah itu. Drone ini hanya bisa terbang sejauh 200 km sekitar, 90 mil tapi bisa membawa hulu ledak, yang beratnya lebih dari 100 kg atau 230 pon. Itu artinya ledakannya sangat besar. Coba lihat cuplikan ini. Drone yang kita lihat ini harganya sekitar $50.000. Dan di sisi lain, sebuah kereta bahan bakar Rusia bisa bernilai mulai dari $1 juta hingga puluhan juta dolar. Dan itu belum termasuk minyak yang ada di dalam kereta tersebut. Dan di atas itu semua, gudangnya, saya yakin mereka punya barang-barang penting di sana. Jadi, kalau bicara soal pertempuran ekonomi, drone Ukraina jelas memenangkan yang satu ini. Belum sebanding dengan rudal Putin yang meledakkan situs nuklirnya sendiri, tapi ini tetap kemenangan besar bagi Ukraina. Nah,
Serangan Ukraina berikutnya ini mungkin hampir sebanding dengan kemenangan yang didapatkan Putin di situs nuklir Rusia. Ukraina baru saja menyerang kilang Saratov untuk ketiga kalinya dalam 2 bulan terakhir. Pertama, mereka menyerangnya pada bulan September, lalu di bulan Oktober, dan kemudian pada 2 November. Sekarang, salah satu bagian terbaik dari serangan terbaru ini adalah hal itu. Banyak dari kilang-kilang ini, termasuk yang sedang kita bicarakan, dilindungi dengan jaring anti-drone. Dan bahkan dengan itu, kita masih melihat api keluar dari kilang-kilang setelah setiap serangan, atau menurut Putin, setelah setiap puing-puing. Sekarang, saya tidak mengerti kenapa mereka masih menghabiskan uang untuk jaring anti-drone jika drone tetap bisa menembusnya. Tapi setidaknya, sepertinya mereka tetap menyibukkan diri. Kali ini, kita benar-benar punya rekaman seorang anak Rusia yang melaporkan kejadian ini seperti reporter. Jadi dengarkan baik-baik. Kita akan sial di sini. Kita sangat menutup diri, kamu pasti nggak percaya? Tidurlah, kami akan memanggil jika perlu. Itu terbakar. Maaf kualitas videonya, itu terbakar dan seluruh Saratov terlihat jelas. Kami di lantai 2 Yaku sedang menginap di rumahnya. Kami melihat. Dari kami melihatnya, suara sangat keras membuat kami takut. Anak-anak harus menjauh dari ponsel dan tidak masalah di negara mana mereka tinggal. Dia baru saja membagikan alamat rumahnya di obrolan Telegram, acak tanpa alasan. Sekarang, kembali ke kilang minyak. Salah satu alasan serangan-serangan ini menjadi sangat menghancurkan bagi ekonomi Rusia adalah karena Rusia benar-benar kehabisan komponen untuk memperbaiki kilang-kilang minyak tersebut. Seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, kilang minyak dibangun sebelum Rusia menyerang negara tetangga. Itu berarti Rusia bisa menggunakan perusahaan-perusahaan barat dan suku cadang dari barat untuk membangun kilang-kilang minyak tersebut. Kini, karena Rusia negara dengan sanksi terbanyak di dunia, Putin tak bisa mendapatkan suku cadang untuk mengganti di kilang minyak yang dibangun dulu saat masih damai. Dan itu berarti perlahan-lahan. Dengan setiap serangan, meskipun serangan drone ini tidak besar dalam hal radiusnya, kilang minyak Rusia semakin rusak dan alasannya adalah karena Rusia memang tidak punya kemampuan untuk merawatnya. Dan ini bukan hanya sesuatu yang dilaporkan oleh media barat saja. Hal ini bahkan dibahas terbuka oleh orang-orang di televisi Rusia dan Kremlin. Mereka mengeluh bahwa Rusia masih belum menemukan cara untuk membuat semua barang yang sekarang tidak bisa didapatkan karena sanksi. Silakan dengarkan. Menurut saya, meski ada keberhasilan, kita masih banyak kekurangan di bidang ini. Menurut The Stamper, meskipun ada banyak keberhasilan, kita masih belum melakukan cukup banyak di bidang ini. Selama 4 tahun terakhir, substitusi impor dalam banyak hal justru berubah menjadi kita terus-menerus membeli. Tapi saya pandang demand ada bagaimana caranya. Misalnya, di industri saya di sendiri, tidak ada yang domestik di dalamnya dan tidak ada yang muncul selama 4 tahun. Tidak ada apa-apa, kamu bisa lihat Sounder. Industri saya seperti di tahun industrian, saya juga merupakan itu salah satu yang utama saat ini. Ini soal kamera, suara, dan pencahayaan. Kamu paham? Kamera dan suara, cahaya. So, jadi daripada bingkai kestuan €9 so, untuk beli di pemain sepak bola, dan perlu dicatat, bukan pemain top seperti Ronaldo atau Messi, tapi pemain kelas 2 atau 3. Mungkin uang itu sebaiknya diinvestasikan pada ilmu pengetahuan kita sendiri, pada riset dan pengembangan kita sendiri, dan untuk mendukung orang-orang yang setidaknya berusaha menciptakan sesuatu. Pengembangan untuk membantu orang-orang yang... Ini waktu yang tepat untuk membagikan komentar yang saya lihat beberapa hari lalu di salah satu video kami. Jika televisi Kremlin melaporkan betapa buruknya keadaan, bayangkan seperti apa kenyataannya. Dan itulah alasan tepat mengapa kami membuat video-video ini, untuk membagikan kenyataan tentang bagaimana perang ini berlangsung bagi Rusia dan bagi Ukraina. Sekarang, sayangnya, seperti banyak yang tahu, perang bukan topik ramah di YouTube. Seringkali video kami didemonetisasi atau dibatasi karena menampilkan cuplikan garis depan, sebab YouTube menganggapnya tidak ramah pengiklan. Sekarang, itu adalah situs web YouTube, jadi saya sepenuhnya mengerti bahwa mereka bisa memutuskan apa yang boleh kami unggah dan apa yang tidak boleh kami unggah. Tapi inilah juga alasan kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membuatnya untuk memberi liputan lebih mendalam dan tanpa sensor tentang peristiwa dunia. Anda akan menemukan versi panjang video dan dokumenter orisinal
yang membahas lebih dalam dari konten YouTube kami. Dan yang paling saya sukai, kami punya ahli, veteran seperti mantan Navy Sea, Air, and Land Cakfar yang rutin hadir membantu menganalisis cuplikan pertempuran nyata. Ini cuplikan yang tak bisa ditampilkan di YouTube, tapi inilah realita dunia kita dan wajah perang modern. Jadi saya pribadi percaya bahwa sangat penting bagi kita semua untuk melihat apa yang sedang terjadi dan mengetahui bagaimana itu terjadi. Itulah alasan tepat mengapa kami membuat video-video ini dan kami menaruhnya di platform kami sendiri agar kami tidak perlu menyensor apapun. Saya benar-benar serius, bahkan bagi saya sendiri, analisis pertempuran ini sangat mendidik. Saya harap kalian yang ikut bersama kami di sana juga merasakannya. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan konten seperti ini, Anda bisa mendaftar sekarang juga dengan mengunjungi basicsinsider.com. Atau Anda bisa klik tautan di deskripsi atau cukup pindai kode QR di layar Anda. Anda akan mendapat akses ke konten hebat yang sudah ada dan kami juga akan membuat konten baru setiap minggu. Terakhir, jika Anda menjadi anggota, Anda akan mendukung channel dan liputan kami. Terima kasih banyak. Saya Sam, sampai jumpa di pembaruan berikutnya.